Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naslo Muhammad Nur dari Prodi Manajemen dengan NIM 289225075 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, Magister Pendidikan Ekonomi Pancasati University Bekasi. Dalam kesempatan ini ada dua agenda yang akan saya jelaskan. Untuk pertama tentang pendapatan dan tentang kemiskinan. Nah, tentang pendapatan ada beberapa poin yang akan saya jelaskan juga, yaitu tentang pengertian pendapatan, jenis-jenis pendapatan, sumber-sumber pendapatan, konsep pendapatan. Dan yang kedua itu kemiskinan. Nah, kemiskinan juga ada beberapa poin. Yang pertama pengertian kemiskinan, faktor-faktor penyebab kemiskinan, indikator-indikator kemiskinan, dampak kemiskinan, dan yang terakhir upaya meningkatkan kemiskinan. Lanjut. Yang pertama itu pendapatan. Nah, definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi. Berdasarkan ilmu ekonomi, pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Nah, ada juga definisi lain tentang pendapatan, yaitu pendapatan juga bisa didefinisikan sebagai biaya yang biaya yang dibebankan kepada pelanggan atau konsumen atas harga barang atau jasa. Lanjut, tentang jenis pendapatan. Nah, dalam perbankan jenis pendapatan dibagi dua, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Pendapatan operasional itu pendapatan operasional merupakan hasil yang didapat langsung dari kegiatan operasional suatu perusahaan. Pendapatan operasional kembali dibagi menjadi dua golongan, yakni pendapatan bersih dan pendapatan kotor. Pendapatan kotor itu pendapatan dari nilai asli dan faktur penjualan faktur penjualan sebelum dikurangi faktor retur barang dan potongan penjualan. Ada juga yang kedua pendapatan bersih, pendapatan dari hasil penjualan barang atau jasa setelah dikurangi faktor retur barang dan potongan penjualan. Nah, yang kedua itu pendapatan non operasional. Ada pendapatan yang otomatis diterima tanpa adanya kegiatan penjualan. Pendapatan non operasional juga dibagi menjadi dua golongan, yakni hasil sewa dan bunga. Nah, hasil sewa itu merupakan hasil yang didapat setelah menyewakan suatu objek, misalkan menyewakan rumah atau menyewakan mobil. Dan yang kedua itu bunga. Bunga merupakan hasil yang didapat setelah meminjamkan uang kepada pihak lain. Tentang sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan perusahaan dibagi menjadi tiga. Menurut Suparmoko dalam Arataman tahun 2015 ada tiga golongan pendapatan, yaitu yang pertama dari gaji atau upah, yaitu pendapatan seseorang yang didapat setelah bekerja dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 bulan. Tapi ada juga gaji yang dibayarkan per hari dan per minggu. Nah, yang kedua dari usaha sendiri, pendapatan dari total penjualan barang atau jasa setelah dikurangi total biaya produksi, misalnya pendapatan dari hasil jual toko kelontongan. Nah, yang ketiga itu pendapatan dari pendapatan lain. Biasanya pendapatan lain didapat di luar dari gaji dan usaha sendiri. Pendapatan lain didapat tanpa adanya kegiatan usaha, misalnya hasil menyewakan rumah, menyewakan mobil, aset berharga lainnya, atau dari investasi. Lanjut ke konsep pendapatan. Nah, terdapat dua konsep pendapatan dalam perusahaan, yaitu yang pertama inflow of net asset dan yang kedua outflow of good service. Nah, inflow of net asset itu konsep pendapatan ini berfokus kepada inflow yang merupakan arus masuk kas perusahaan. Konsep ini akan mempengaruhi penambahan aset, aktiva tetap, dan berkurangnya hutang perusahaan. Dan juga outflow of good service itu sebaliknya, konsep pendapatan ini berfokus kepada arus kas keluar atau outflow dengan terjualnya barang dan jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Konsep pendapatan ini juga bisa berguna untuk meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Nah, itu tadi tentang pendapatan. Kita lanjut ke bahasan kedua tentang kemiskinan. Apa sih kemiskinan? Nah, kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Nah, kemiskinan juga dapat disebabkan oleh kelangkaan alat
pemenuh kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Lanjut ke faktor penyebab kemiskinan. Dalam buku Memahami dan Mengukur Kemiskinan tahun 2013 karya Indra Maivita dijelaskan bahwa kemiskinan disebabkan oleh dua faktor, ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu apa aja sih? Faktor internal itu merupakan faktor yang datang dari dalam diri seorang, seperti sikap yang menerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, kondisi fisik yang tidak sempurna, dan sebagainya. Terus ada juga faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini merupakan faktor yang datang dari luar diri seseorang, seperti perubahan iklim, kerusakan alam, kehidupan sosial, struktur sosial, kebijakan, dan program pemerintah yang tidak merata, dan lain-lain. Nah, lanjut indikator kemiskinan. Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana dikutip dari Badan Pusat Statistika antara lain sebagai berikut, itu yang pertama, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi. Nah, yang ketiga, tidak adanya jaminan masa depan karena tidaknya investasi untuk pendidikan dan keluarga. Nah, yang keempat, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. Yang kelima, kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa. Yang keenam, kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat. 7, tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencarian yang berkesinambungan. 8, ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. Nah, dan yang terakhir itu ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial, seperti anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan, rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal, dan terpencil. Nah, jenis kemiskinan. Adapun jenis kemiskinan itu ada kemiskinan subjektif. Yang pertama, kemiskinan subjektif merupakan persepsi individu bahwa ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, ada kemiskinan mutlak. Kemiskinan jenis ini merupakan bentuk kemiskinan di mana pendapatan individu atau keluarga berada di bawah persatuan kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Nah, yang ketiga, ada kemiskinan relatif. Kemiskinan jenis ini merupakan bentuk kemiskinan yang diakibatkan oleh dampak kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat itu kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya alam. Hal ini menyebabkan turunnya produktivitas masyarakat. Nah, yang kelima, kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang dihasilkan dari kebiasaan dan sikap orang-orang dengan budaya santai yang tidak ingin meningkatkan taraf hidup mereka seperti masyarakat modern. Nah, yang terakhir itu yang keenam, kemiskinan struktural. Kemiskinan ini muncul karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia. Oke. Dampak kemiskinan. Apa aja sih dampak kemiskinan? Dampak kemiskinan itu ada 4. Yang pertama, kualitas hidup yang buruk. Kedua, ketidakseimbangan sosial dan ekonomi. Ketiga, pendidikan yang terbatas. Keempat, kondisi perumahan yang buruk. Lanjut ke apa aja sih upaya menangani kemiskinan? Itu ada beberapa faktor. Yang pertama, penguatan ekonomi. Ekonomi yang kuat dapat menghasilkan lapangan kerja dan membantu merangsang pertumbuhan ekonomi bagi orang-orang yang memiliki kesempatan lebih besar untuk mencari pekerjaan. Terus yang kedua, peningkatan akses dalam layanan. Salah satu kunci dalam menangani kemiskinan adalah memastikan setiap orang memiliki akses yang cukup, ketersediaan dan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Ada juga yang ketiga itu program bantuan sosial. Itu program bantuan sosial seperti bantuan uang tunai, subsidi, dan bantuan dampak langsung dapat membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Terus yang keempat, meningkatkan keterampilan dan pelatihan. Peningkatan keterampilan dan pelatihan dapat membantu orang yang berada dalam kemiskinan untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik dengan upaya yang lebih tinggi. Peningkatan keterampilan juga dapat mendorong pengembangan usaha kecil menengah. Nah, yang terakhir itu pendorongan lingkungan ramah. Yang kelima ya, mengembangkan lingkungan yang ramah dan aman dapat membantu
mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadi masyarakat lebih produktif. Ini dapat dilakukan melalui perencanaan urban atau pengembangan wilayah. Oke, udah selesai ya. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau penyampaiannya yang kurang tepat, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Ya, bila topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.